saya akan menyampaikan beberapa isu pokok sebagaimana permintaan dari Balik. Ada 8 poin. Mudah-mudahan ini bisa mengkayakan pemahaman Bapak Ibu semua dan kita semua terhadap atas apa yang disebut sebagai RUU Pemilu ya. Bapak Ibu semua yang saya hormati, tentu membahas pemilu tidak mungkin satu pijakan saja pada saat sekarang, karena pemilu kita, demokrasi elektoral kita cukup mapan, maka perlu mempertimbangkan dalam soal perbaikan itu adalah sekuensi pemilu maupun pilkada. Tidak bisa juga lepas dari pilkada sebelum-sebelumnya. Kemudian saya berharap bahwa pembahasan ini mencenderungkan pluralisme politik ya, menjauhkan dari dominasi yang terlalu kuat maupun hegemonik bahkan, apalagi singularisme politik. Itu tidak sehat dalam demokrasi yang saya pahami. Kemudian menjaga prinsip satu kesatuan fungsi di dalam sistem penyelenggara pemilu, ini sudah ditancapkan oleh para pembentuk undang-undang ya, di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahkan undang-undang sebelumnya kalau bisa diperiksa di situ. Lalu berharap bahwa menguatkan pemilu berasas luber jurdil, itu normatif banget ya. Kemudian praktek keadilan pemilu hendaknya bisa berkontribusi atas terciptanya pemilu yang berintegritas. Yang ketujuh adalah kalau bisa ini ya, menguatkan kapasitas dan posisi tawar pemilih di depan kekuatan negara. Di akhirnya adalah ada amanat yang juga tidak bisa kita abaikan, apalagi ini kan menyatukan ya semua jenis pemilu menjadi the election ya, tidak lagi memisahkan antara rezim desentralisasi dan rezim election gitu ya, atau otonomi maupun pilkada dan seterusnya itu. Tetapi tampaknya setelah saya pelajari dari RUU posisi terakhir gitu ya, per November itu sudah tidak membelah-belah lagi antara rezim pilkada dan rezim election. Baik, saya masuk ke yang pertama. Nah, menurut putusan MK gitu ya, yang tentu saja sedikit banyak mengikat kepada kita termasuk pembentuk undang-undang, ada saya gambarkan gitu ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 model dari penyelenggaraan pemilu kita. Ya, model pertama Pilpres DPR RI ya, pemilu serentak untuk memilih ini maksud saya, ada DPR RI, ada DPD provinsi dan seterusnya. Itu model pertama yang saya baca dari putusan MK. Model kedua Bapak Ibu semua bisa periksa, model ketiga Bapak Ibu semua bisa periksa, model keempat ini gitu ya, secara eksplisit disebut antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Lalu model kelima pemilu nasional, lalu bisa diterjemahkan ada pemilu level provinsi dan kabupaten kota dengan masing-masing jenis pemilu yang sudah Bapak Ibu semua pasti sudah periksa di dalamnya. Lalu model keenam adalah pemilu nasional. Ya, ini yang kemudian dicatat sepanjang menjaga keserentakan pemilu sebagaimana maksud putusan MK yang saya sebut tadi. Tentu jika ini yang diikuti ada begitu banyak hal yang harus dipertimbangkan gitu ya. Di sebelah kanan adalah perkiraan estimasi yang mungkin timbul jika itu dilakukan dengan segala kelebihan dan kelemahannya gitu ya. Nah, tentu ini tidak saya habiskan membahas saya di soal ini belaka. Tentu ada hal-hal lain yang jauh lebih penting karena ini sekedar untuk mengkayakan pemahaman kita semua. Bapak Ibu semua yang saya hormati, jika Bapak Ibu semua menanyakan kepada saya berkecenderungan yang mana? Saya melihat dari beberapa hal itu model keempat, ialah model pemilu nasional terdiri atas Pilpres, DPD, RI, ini agak stuck gitu ya, di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jumlah mandatnya itu ada 28, nanti akan lihat secara struktural ya, organisasi KPU tidak bertambah ya. Baik yang bakal semula hendak dikurangi di level kabupaten kota, lalu oleh putusan MK belakangan yaitu ajuan dari Mbak Titi dan kawan-kawan, kemudian yang bertambah adalah di Sekretariat Jenderal ada penambahan 2 deputi, lalu Bawaslu ini cukup bongsor gitu ya, penambahannya cukup banyak di Undang-Undang Nomor
7 2017 ya, lebih banyak dibandingkan dengan KPU bahkan gitu ya. Lalu terdiri atas 7 butir tugas, 7 butir wewenang, 10 butir kewajiban. Ada 24. 24 ini memang lebih sedikit sebenarnya, tapi dilihat dari kualitas dari tugas wewenang itu memang agak berbeda. Nah, pola penguatan mandat kepada Bawaslu tempo hari itu adalah sebagian limpahan dari KPU gitu ya, misalnya mengurusi masalah pemantau gitu ya, mandat baru yang kemudian dimiliki, kemudian menguatkan mandat yang sudah ada sehingga lebih artikulatif. Nah, secara struktural KPU itu Bawaslu itu sangat kuat ya, menguatkan struktur, lalu mengubah nomenklatur dan mempermanenkan Bawaslu kabupaten kota. Lalu juga membentuk organ pengawas pemilu di level desa atau kelurahan. Lalu ini yang sangat signifikan adalah membentuk PTPS, ya, pengawas di TPS sebanyak 1 TPS 1 orang. Itu sebenarnya sangat memberi kontribusi terhadap penguatan integritas, tetapi di sisi lain juga mari kita akan lihat. Nah, menguatkan dan membentuk deputi, biro, bagian, dan subbagian di Sekretaris Jenderal, lalu menguatkan eselonisasi di provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan. Nanti kita akan uji apakah penguatan struktur dan fungsi itu pada akhirnya memberi efek yang signifikan. Nah, mandat DKPP dalam pemilu 2019 lampau sedikit bertambah dibanding dengan pemilu 2014, terdiri atas 2 butir tugas, 4 wewenang, 4 kewajiban, ada 10. Nah, melembagakan keberadaan TPD, tim pemeriksa, yang pada waktu kami ada di DKPP ini sekedar asistensi begitu ya, memungkinkan pembentukan majelis kehormatan. Yang maju di pemilu 2019 kemarin adalah adanya kemungkinan ya membentuk dewan kehormatan, walaupun sayang sekali itu semuanya anggotanya dari internal DKPP. Nah, Bapak Ibu semua, ini perkiraan saya setelah saya diskusi dengan begitu banyak orang, terutama penyelenggara pemilu, ada beberapa simpulan. Ini bahwa KPU tampaknya makin mapan saja ya struktur dan fungsi. Bahkan jika Bapak Ibu berkenan, saya istilahkan ada regimentasi pola-pola perilaku di tubuh KPU. Ya, kemudian di Bawaslu ada pengaruh, rasa percaya dirinya makin meningkat. Walaupun sebenarnya saya termasuk yang punya simpulan bahwa prestasinya itu mediocre gitu ya, setengah-setengah. Tidak sebanding dengan struktur yang kuat, fungsi yang kuat, tetapi tidak banyak efek. Terutama pada satu hal, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah pencegahan dan penindakan terhadap politik uang, yang sampai hari ini saya sedang mengkaji kenapa bisa seperti itu, tapi paling kurang hasilnya dalam simpulan saya prestasinya tidak sebanding dengan kuatnya struktur dan fungsi tadi. Bahkan Bapak Ibu semua jika ingin periksa lebih lanjut bahwa di Bawaslu terkait dengan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu itu makin meningkat. Ada 7 kasus yang saya kira tidak perlu terjadi, ialah misalnya selingkuh, pelecehan seksual, itu rupanya meningkat. Saya membuat istilah ada mabuk kekuasaan juga di Bawaslu. Tantangan mendaya gunakan mandat dan seterusnya di KPP, saya kira itu ya. Lalu, nah Bapak Ibu semua, jika disini saya ingin memperdalam, walaupun tidak terlalu banyak, KPU ini memang paling berat sekali bebannya. Kalau Bawaslu saya sebut sebagai quality assurance, ya, tugasnya, subject matternya, object matternya itu makin bertambah, lalu DKPP mengawasi juga terhadap administrator utama pemilu ialah KPU, ya. Maka KPU juga diawasi oleh organisasi institusi masyarakat sipil, juga pemantau pemilu, dan parpol, Bapak Ibu semua, ya. Dan kemudian ada Polri dalam sentra Gakumdu yang juga dalam tanda kutip mengontrol. Bagi KPU memang banyak sekali ya, terutama di ranah bawah, serba pidana itu mengancam. Nah, Bapak Ibu semua, mengintroduksi prinsip ini dari formasi tadi itu sebenarnya mengintroduksi ya terhadap konsep separation of powers, ya, check and balance, KPU, Bawaslu, DKPP, dan saya kira itu ada banyak kemajuan. Ya, kendati pun ada banyak kelemahan
yang ada. Subject matter tahapan pemilu diawasi. Secara objek matter Bawaslu mendapat mengadukan ke DKPP bisa. Lalu KPU dimungkinkan sebenarnya mengajukan pemeriksaan jajaran Bawaslu ke DKPP. Nah, formasinya saya lihat ini. Nah, memang kenapa KPU kok dikeroyok begitu melalui 7 mata angin, ya? Karena memang sebagai administrator utama pemilu KPU itu kewenangannya besar, ya. Tapi sebenarnya dilihat dari set yang ada itu sekarang dimungkinkan untuk mengajukan DKPP misalnya jika tidak diterima dalam kasus yang sedang heboh itu terbuka peluang gitu ya. Tapi ya secara struktural juga ada problem. Nah, itu kira-kira formasi lembaga penyelenggara pemilu kita. Memang hubungan DKPP dengan Bawaslu lebih dekat. Kenapa? Karena secara fungsional dia lebih dekat gitu ya. Karena salah satu tugas dari Bawaslu adalah menerima laporan dan meneruskan tidak lanjutnya ke DKPP jika itu adalah pelanggaran kode etik. Nah, penataan kelembagaan, Bapak Ibu semua yang saya hormati, nah model kelembagaan ini tampaknya saya berada pada posisi sebaiknya dipertahankan ya dengan beberapa perbaikan di sana sini. Hal yang perlu diperbaiki misalnya adalah penataan tugas undang-undang kewajiban melalui pemberian kewenangan dan atau pengalihan kewenangan baru. Saya baca di RUU gitu ya, ada beberapa keinginan untuk mentransformasi Bawaslu ke dalam bentuk yang disebut sebagai peradilan khusus tadi itu. Nah, perbaikan kelembagaan jika dalam waktu penyerentakan pemilu nasional sebagaimana yang tadi saya usulkan, kalau mau dibelah pemilu itu ada 2, pemilu nasional dan pemilu lokal, misalnya 2,5 tahun sekali, tentu ini berkonsekuensi terhadap masa jabatan fungsionaris lembaga penyelenggara pemilu. Ada jeda waktu yang perlu dipertimbangkan, ya mungkinkah diedarkan di level kabupaten kota ke bawah misalnya, ya, bagaimana dengan sifat nasional tetap dan mandiri menurut pasal 22 ayat 1 hingga 5 lah di situ urusannya. Undang-Undang Dasar 45, tentu ini harus dikaji secara lebih mendalam. Nah, KPU Bapak Ibu semua, komposisi jumlah anggota menurut saya sebaiknya dikembalikan ke Undang-Undang 15 tahun 2011 jumlahnya ya. Jikapun model rekrutmen seperti model Undang-Undang 7 tahun 2012 yang sekarang digunakan, perlu mempertimbangkan aspek desentralisasi dan bukan tersentralisasi. Ada banyak kesulitan, ya, ada banyak problem menurut saya, walaupun itu mungkin tidak terlalu dominan. Saya ada beberapa kali jadi tim selnya KPU dan Bawaslu, sama dengan untuk jajaran Bawaslu, seleksi calon anggota KPU di provinsi dan kabupaten, menurut saya harus dengan gambaran begini, oleh tim profesional yang benar-benar independen, dalam pengertian dia diserahkan saja kepada orang, ya, karena ternyata baik yang saya ikuti secara langsung maupun di KPP, bahwa yang menjadi masalah itu adalah ya tim selnya gitu ya. Jadi tim selnya bermasalah, ya tentu ini tidak menggambarkan seluruhnya, tapi pada bagian tertentu memang sangat merisaukan. Kemudian semata-mata menurut saya kapasitas, integritas dan rekam jejak para calon, ya, dan kemudian minimalisasi praktik atau bahkan bisa menghilangkan unsur atau praktek nepotisme dan favoritisme. Harus diakui bahwa keterlibatan ormas itu juga sangat menonjol dalam aspek-aspek ini. Ya, itu tidak ada masalah sebenarnya ketika kemudian itu jadi sekadar pertimbangan dan bukan sebagai satu-satunya yang utama untuk mempertimbangkan calon. Ya. Lalu perlunya tim seleksi menerima masukan agak diperbanyak, agak diperlama, gitu ya. Bahkan itu setiap tahapan sehingga aspirasi publik bisa termungkinkan untuk didengar. Bawaslu, saya memberi usulan kepada Bapak Ibu semua jika berkenan Bawaslu tetap 5 anggota di level pusat, tapi Bawaslu di provinsi menurut saya kurangi saja menjadi 3 orang. Kabupaten kota juga 3 orang. Panwascam itu 3 orang. Nah, Panwas desa kelurahan menurut saya ditiadakan saja. Lalu pengawas TPS masing-masing di TPS 1 orang. Demi efisiensi dan efektivitas pengambilan keputusan, dan di luar itu adalah menurut saya tidak banyak memberi efek yang positif dalam pemilu 2019. Tentu ini sangat terbuka dengan debat, tapi saya khusus soal ini pernah melakukan riset karena beban tugasnya itu kadang-kadang terlalu
terlalu tidak banyak yang bisa dilakukan sebenarnya ya. Nyatanya praktek politik uang yang harusnya menjadi tugas di level itu sebagai penegasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu tidak banyak memberi efek ya. Justru saya karena pernah jadi ketua Bawaslu pertama di Republik ini, saya ingin menegaskan soal itu ya. Setelah saya amati banyak efektif. Nah, perihal keputusan kontroversi jajaran Bawaslu provinsi levelnya kewenangan memutus sengketa menurut saya sebaiknya tetap dipertahankan karena itu cukup membantu dalam mengkapilerkan terhadap proses dinamika di daerah. Hanya saja perlu pengaturan dan itu tambahnya harus eksplisit, misalnya tidak adanya keputusan yang mengubah calon paslon setelah ditetapkan oleh jajaran KPU. Ini sangat merisaukan. Terus terang aja pada pemilu 2019 kemarin MK sudah mengakibatkan ada putusan Bawaslu. Tidak adanya putusan atau keputusan setelah hari pemungutan dan penghitungan suara sampai ditunggu nanti ke MK. Dan konyolnya setelah ada putusan MK kalau masih ada, itu udah nggak benar gitu ya. Bagi saya itu harus dipertegas dan menurut saya cukup ditegaskan pada limitasi waktu, terutama yang mempengaruhi terhadap hasil. Pak Sakini, monggo izin 5 menit lagi ya. Oke, insyaallah saya bisa Pak. Nggak apa-apa, 5 menit lagi. Saya cuma mengingatkan aja. Oke. Nah, monggo. PT, saya kira kebijakan ambang batas ini boleh juga kalau dipertimbangkan untuk tidak terlalu tinggi ya, karena saya melihat ada clumping ya, political powers-nya. Koalisi partai ini kemudian menggumpal dalam satu titik ya, kemudian ambang batas parlemen memubazirkan suara pemilih. Saya mau kasih data ini tinggi sekali ya. Pemilu 2009 2,5 menghasilkan industrinya, silakan Bapak bisa periksa. Nah, usulan saya adalah jika hendak diterapkan ya APP ini, ambang batas pemilu ini ya sekitar 4% lah ya. Kemudian diterapkan hanya secara nasional. Alasannya perbedaan jumlah partai dan pertimbangan efektivitas pengambilan keputusan. Di presidensial threshold juga begitu. Kalau menurut saya agak 20% ini menurut saya sangat mungkin akan menghadapkan pada dua kemungkinan. Ya, political clumping tadi itu